Sebuah film berjudul Champion tahun 2018 di mana jagoan kita semua yakni mamang-mamang dari Korea, siapa lagi kalau bukan Ma Dong-suk alias Don Lee, akan beraksi lagi di dalam film ini. Pasti akan sangat seru dan beradrenalin sehingga langsung saja pasang handsfree, semitriskan khusus serbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Cerita diawali dengan berlatar di Los Angeles, Amerika Serikat, lebih tepatnya sebuah klub malam yang di situ ada seorang pria Korea bernama Jin Ki yang tengah dikeroyok oleh beberapa orang barat. Saat itulah muncul jagoan kita semua yang ternyata merupakan seorang security alias satpam klub malam yang langsung menarik Jin Ki dan mengamankannya. Sorry. Inilah Ma Dong-suk yang dalam film ini dia bernama Mark, kita panggil saja Mark. Mark diketahui adalah mantan atlet panco yang pernah masuk jajaran 10 atlet panco terbaik dunia, di mana Jin Ki yang sudah kenal lama dengan Mark pun membujuknya supaya mau membantunya mendapatkan sejumlah uang supaya bisa pulang ke Korea. Caranya dengan Mark ikut adu panco yang diadakan di dalam klub tersebut. 딱 한 방만 해줘. 마지막으로. Please. 나 형 믿어. 무조건 이겨야 돼. 오케이. Disinilah Mark menunjukkan kekuatan fisik, skill, dan teknik panconya, di mana tanpa ekspresi yang berlebihan dan mengeluarkan energi yang besar, Mark dengan santainya mampu mengalahkan juara panco di klub tersebut hingga membuat Jin Ki mendapatkan semua uangnya. Tak terima dengan kekalahan, si lawan pun berniat untuk menghajar Jin Ki, tapi tiba-tiba... Ya, Mark menghajar kawan-kawan si juara panco yang notabene adalah para pelanggan di klub tersebut, sehingga Mark langsung dipecat oleh owner klub saat itu juga. I call you when I get Korea. Nobody messes with. Setelah berhenti jadi satpam diskotik, Mark pun beralih menjadi seorang satpam mall yang hari-harinya dipenuhi dengan petualangan seru seperti membantu wanita tua membawakan belanjaannya. Yang karena sudah bosan menjadi satpam, Mark akhirnya memutuskan untuk pulang ke Korea sesuai dengan undangan Jin Ki ketika di klub malam tadi. 형, 이거 다시 제대로 발실할 수 있는 마지막 기회다. Dan inilah sang juara. Tiba di Korea, Mark langsung disambut oleh Jin Ki dengan mobil sportnya yang sekilas sudah hidup sukses dan berhasil, yang padahal Mark sudah tahu dan sudah bisa menebak jika Jin Ki hanya gaya-gayaan supaya Mark mau menuruti semua permintaannya. Untuk membebenjokan atau menyenangkan hati Mark, Jin Ki mengajak Mark ke beberapa tempat wisata seperti Tower Korea, Taman Kota, dan sebuah klub malam untuk bersenang-senang. 근데 저 오빠 왜 저러고 있어? 누구? Namun karena Mark sudah bertahun-tahun bekerja sebagai seorang security club, dia nampaknya sulit lepas dari profesi tersebut, sehingga alih-alih akan hiburan, dia justru ngajanteng memperhatikan para pengunjung, bahkan ikut membantu meringankan pekerjaan satpam di sana. 화장실 어디예요? Tiba di hotel, Jin Ki sengaja memberikan hadiah supaya bisa mengambil hatinya si Mark dengan cara memberikannya alamat rumah ibu kandungnya, si Mark yang sudah puluhan tahun tidak bertemu. Beralih ke tempat lain, lebih tepatnya sebuah mall yang di situ ada seorang rentenir bernama Yo, kita panggil saja si rentenir. Ini bebenguknya yang menagih utang kepada beberapa pedagang baju di mall tersebut. 내가 웃어야 여러분들이 웃는 거고. Saat itulah muncul si Jin Ki yang datang untuk menemuinya. Jin Ki ternyata bermaksud untuk mengajak si rentenir menjadi sponsornya si Mark, di mana Jin Ki memiliki sebuah rencana untuk mengikut sertakan Mark dalam turnamen panco se-Korea Selatan, sekaligus memasukkannya dalam daftar taruhan alias judi panco online, sehingga keuntungan yang akan didapatkan bisa membuat si rentenir ini tergiur untuk mensponsorinya. 내가 컨트롤. Kembali ke Mark yang sedang mencari alamat rumah ibunya. Berdasarkan alamat yang tertulis, memang benar itulah rumahnya. Namun yang ada di sana hanyalah dua anak kecil bersama ibunya, yang ternyata adalah salah satu pedagang baju di mall yang kita lihat tadi. Beberapa kali Mark datang ke alamat tersebut, tetapi dia tetap tidak bisa menemui ibunya dan justru hanya menemukan dua anak kecil yang sama serta ibu mereka yang bernama Sojin. Ini orangnya. 엄마, 밖에 막 이렇게 큰 아저씨 왔었어.
Karena penasaran kenapa Sojin tinggal di rumah ibunya, Mark pun sempat mengikutinya sampai ke mall dan tetap tidak bisa mengetahui siapa si Sojin ini. Setelah tidak berhasil menemui ibunya, Mark langsung ikut Jin Ki menemui orang yang akan mensponsorinya dalam laga tinju, yakni si rentenir, di mana Mark langsung dibawa ke tempat laga panco amatir untuk melihat seberapa kuat dan hebat dirinya. Di situ kita akan diperkenalkan dengan penyokong dana si rentenir, bisa dibilang bosnya lah. Dia bernama Kim. Kim ini adalah anak orang kaya yang punya kekuasaan, sehingga ketika melihat Mark memiliki potensi untuk menghasilkan cuan atau pundi-pundi uang, Kim pun langsung setuju untuk memberikan dana sponsor untuk si Mark. 어떻게 돈 좀 될 것 같아? Karena sudah punya dana dari sponsor, Jin Ki pun mengajak Mark ke restoran Korea yang tentu saja makanannya Korea semua. Pada awalnya Mark menolak memakan itu, tetapi ketika sudah mencobanya sekali, Mark langsung ketagihan, bahkan menghabiskan belasan mangkok dengan menu yang sama. 아 형, 그 이따가 경기장 가면 첫 번째 이거 더 시켜줘. 여기 청국장 하나요? Mereka berdua mendapat hotel mewah yang di situ ada sebuah kursi pijat. Sama seperti sebelumnya, Mark awalnya menolak, tetapi ketika sudah mencobanya sekali, dia pun tersenyum sambil menikmati pijatan kursi tersebut. 하나씩 져주기도 하고. 형? Tak ingin sembarangan mensponsori seseorang, si rentenir ternyata lumayan cerdas dengan berupaya menghubungi seorang atlet panco nomor 1 di Korea, yaitu bernama Kombo. Ini babangusnya, Kombo diundang ke klub untuk melihat dan mengamati seberapa hebat si Mark ini. Dan setelah melihat satu pertandingan, Kombo langsung bisa menebak jika Mark berada di level yang berbeda dan memiliki potensi besar untuk menjadi seorang atlet panco terbaik yang pernah ada. 10년 전쯤인가? 그 세계대회에서 무시하고 랭킹 10위까지 올랐었다. 기술 들어가는 거 보니까. Tak disangka di situ juga ada si Sojin yang ikut menonton. Rupanya Sojin penasaran dengan sosok Mark yang selalu datang ke rumahnya dan sempat membuntutinya sampai ke toko, yang justru kedatangannya disambut oleh si rentenir yang mana si Sojin ini memiliki sejumlah utang kepada dirinya. 아까 그 여자 아니야? 사람들 많아서 봐주는 거야. 뭔가 씨. 왜 이래요? Karena Mark terus menang, si rentenir ingin meningkatkan keseruan dengan mempertarungkan Mark melawan si Kombo, sang atlet panco Korea nomor 1, di mana mereka berdua sama-sama menolaknya, yang akhirnya membuat si rentenir menjadi marah. Sebagai seorang jagoan panco yang bodoh amatan, Mark tentu tidak nyaman jika harus diatur dengan siapa dia akan bertarung, di mana Jin Ki yang mulai khawatir Mark tidak mau menurutinya pun mencoba untuk menyenangkan hatinya dengan bertanya siapa wanita yang menontonnya tadi. 죄송합니다. 제가 정리할게요. 형! 아까 그 여자 때문이지? Merasa ada hubungan di antara mereka berdua, Jin Ki berinisiatif untuk menemui Sojin di tokonya demi bisa menyenangkan Mark agar mau bertanding kembali. Namun tiba-tiba muncullah si rentenir bersama anak buahnya yang langsung menghajar Jin Ki gara-gara Mark yang tidak mau diatur dan pergi begitu saja tanpa sopan santun. Tak diduga muncullah Mark yang datang untuk menolong. Semua anak buah si rentenir pun dihajar sampai pingsan. Bahkan Mark sama sekali tidak goyah ketika mendapat serangan yang mengenai beberapa bagian tubuhnya. Beruntung bagi si rentenir, polisi setempat keburu datang sebelum Mark menghajar babangusnya, sehingga Jin Ki dan Mark pun digelandang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Karena Mark tidak memiliki identitas kewarganegaraan Korea, bapak polisi pun menjadi ragu untuk melepaskannya, sehingga Jin Ki segera menjelaskan jika Mark ini adalah atlet panco profesional yang datang ke Korea untuk bertanding, dan jika bapak polisi tidak percaya, monggo silahkan buktikan sendiri. 잘하네. Tak lama muncullah Sojin bersama dua anaknya. Mereka langsung teriak paman sambil memeluk Mark. Dilanjutkan dengan Sojin yang menunjukkan foto masa kecilnya bersama sang bunda, yang ternyata ibu kandung Mark sudah meninggal dunia sekitar 1 tahun lalu. Dan Sojin ini mengaku sebagai adik kandung Mark yang lahir dari ibu yang sama tetapi dari bapak yang berbeda. 도와주십시오. 도와주십시오. 삼촌, 여기 타면 돼? Setelah si rentenir memutuskan ikatan kontraknya, Jin Ki dan Mark tentu tidak punya tempat tinggal lagi, sehingga mereka berdua kini tinggal di rumah Sojin yang secara teknis ini juga rumahnya si Mark. 학교 다녀오겠습니다. 안녕.
Meski Mark dan Sojin adalah saudara kandung satu ibu beda bapak, mereka berdua tentu masih canggung apalagi belum pernah bertemu sama sekali sebelumnya. Namun dengan tinggalnya Mark di rumah ini jelas membuat suatu perubahan besar, di antaranya ketika Sojin selalu jengkel dengan anak sekolah bandel yang tidak mau pergi, kini langsung ketar-ketir setelah melihat Mark bersamanya. Juga kemunculan dua penagih utang yang merupakan anak buah si rentenir yang salah satu dari mereka sudah mengenal Mark dan takut untuk melawannya, tetapi yang satu lagi kebetulan adalah orang baru sehingga dia petantang petenteng di hadapan Mark yang langsung dikasih paham saat itu juga. Esoknya mereka berdua pun datang lagi, namun ketika melihat Mark di depan rumah mereka langsung balik lagi. 삼촌, 같이 밥 먹어요. Sementara itu, si rentenir jelas masih tak terima dengan perginya si Mark, sehingga dia mencari petarung panco yang lain yang merupakan mantan narapidana yang sempat dipenjara gara-gara menggunakan doping dalam setiap pertandingannya. Dia dijuluki Punch alias si Bogem, kita panggil saja si Bogem supaya lebih berubah menyebutnya saya dan mudah diingat. Seorang petarung panco yang tidak sportif dan siapapun yang menjadi lawannya pasti cedera setelah bertanding dengannya. 완전 내 스타일이지. 이 새끼는 지랑 게임에서 붙은 새끼 숨을 아작을 내는 게 버릇이라는 거지. Kembali ke Mark yang sedang duduk bersama Jinki. Setelah kasus si rentenir kemarin, Mark sudah ogah-ogahan untuk mau menerima ide si Jinki bertanding lagi. Tetapi ketika dua ponakannya yang membujuk, Mark tentu tidak bisa menolaknya. Ternyata ide Jinki adalah untuk mengangkat nama dan pamor Mark di mata publik. Karena selain ada kamera yang meliput pertandingan ini, orang yang akan Mark lawan ternyata adalah si Kombo, sang atlet panco nomor 1 di Korea. 고마워. 삼촌 화이팅! 화이팅. Meski pertandingan berlangsung sengit dan Mark sempat kesulitan untuk menghadapinya, Kombo jelas bukanlah tandingan sang madongsuk berbadan penuh daging ini, sehingga Mark menang dalam pertandingan persahabatan tersebut dan membuat keduanya ponakannya menjadi bahagia. Saat sedang makan, muncullah dua orang botak yang merupakan murid si Kombo. Sebagai atlet profesional, Kombo jelas malu dengan perilaku muridnya dan memohon maaf atas tindakan kedua muridnya, yang justru kejadian itu menjadi awal persahabatan antara mereka berdua.